Halo, apa kabar? Saya Beni Dermawan, selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Dan di episode kali ini kami punya beberapa informasi menarik, di antaranya. Menjelang Idul Adha, seorang penjual dan peternak sapi di Sukabumi, Jawa Barat menciptakan inovasi baru memanfaatkan teknologi AI. Kecerdasan buatan kini menjadi harapan baru dalam dunia medis, khususnya untuk mendeteksi penyakit mematikan lebih awal. Penasaran? Karena itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Pemerintah Arab Saudi terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Salah satunya adalah pengoperasian bus canggih berteknologi hidrolik di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Teknologi ini dihadirkan khusus untuk memudahkan mobilitas jemaah lansia dan penyandang disabilitas saat baru tiba di Tanah Suci. Peningkatan layanan terus dirasakan oleh jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia saat memasuki gerbang Tanah Suci di Jeddah. Tahun ini otoritas Bandara King Abdul Aziz menyiagakan armada bus khusus yang dilengkapi dengan sistem hidrolik otomatis. Tidak seperti bus pada umumnya, bus ini memiliki lantai yang dapat turun hingga sejajar dengan permukaan aspal. Hal ini memungkinkan jemaah yang menggunakan kursi roda maupun lansia yang memiliki keterbatasan fisik dapat masuk ke dalam kabin bus tanpa harus mendaki anak tangga yang tinggi. Teknologi ini sengaja dihadirkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para jemaah karena proses pengangkutan menjadi lebih cepat dan meminimalisir resiko cedera bagi lansia. Dan khusus bagi jamaah lansia dan disabilitas, kalau jumlahnya dalam satu kloter itu cukup banyak, maka kami akan berkoordinasi dengan Syarikah dan Nakobah untuk bisa disediakan bis disabilitas maupun bis lansia. Oh iya, untuk bisnya sendiri ini menggunakan hidrolis karena memberikan kemudahan bagi jamaah supaya sejak dari kursi roda mereka bisa didorong masuk ke dalam bis tanpa ada kendala. Tidak hanya sistem hidrolik, bus ini juga dilengkapi dengan pendingin ruangan berperforma tinggi serta area pengikat kursi roda yang sangat aman. Ini menjadi komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam mewujudkan haji ramah lansia. Fasilitas ini pun mendapat apresiasi tinggi dari jemaah haji Indonesia karena sangat membantu aktivitas dalam rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Lukman Rozak, Tim Liputan Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi. Menjelang Idul Adha, seorang penjual dan peternak sapi di Sukabumi, Jawa Barat menciptakan inovasi baru memanfaatkan teknologi AI. Berada di sebuah lapak sederhana di Jalan Cemerlang, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, seorang penjual hewan kurban memanfaatkan teknologi modern. Berbekal keahlian bidang software engineering untuk berjualan sapi ternaknya, Muhammad Akmal menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI. Dengan dibuatnya QR code, para konsumen bisa melihat sapi kurban yang diinginkan secara transparan. Imbasnya, penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha meningkat drastis 80-90% dengan jangkauan pasar hingga ke wilayah Jabodetabek. Di lapak ini, jenis sapi yang disediakan sapi lokal Pasundan asli Jawa Barat. Dengan struktur tubuh lebih kecil, namun daging padat serta daya tahan tubuh lebih kuat. Satu ekor sapi Pasundan dibanderol mulai dari harga 18 juta hingga 32 juta rupiah. Pengalaman saya ya di software engineering gitu. Nah, keluarga jualan sapi, jadi saya mencoba untuk mengkombinasikan teknologi dengan sapi tersebut. Tujuannya mah sebetulnya untuk memudahkan kami sendiri gitu, untuk data sapi, harga sapi, penjualan, pencatatan, kayak gitu sih. Inovasi QR Code AI ini diharapkan dapat menginspirasi para peternak lokal lain di Jawa Barat agar lebih melek teknologi guna meningkatkan omset dan transparansi jual beli. Memasuki pertengahan tahun 2026, geliat pasar ponsel gaming level menengah kembali memanas dengan kedatangan tipe terbaru dari Nubia, yaitu Neo 5 dan Neo GT. Dua ponsel ini menantang ponsel-ponsel gaming yang telah hadir di Indonesia seperti Infinix GT 50 Pro maupun Realme 14 5G.
Meramaikan pasar ponsel gaming kelas menengah, Nubia merilis seri terbarunya yaitu Nubia Neo 5 5G dan Neo 5 GT pada 9 Mei lalu. Pada seri ini, Nubia menyematkan cooling fan internal yang biasanya terdapat di ponsel-ponsel gaming kelas atas. Fitur ini digabung dengan sistem pendinginan ponsel yaitu vapor chamber cooling dan lapisan graphene yang membantu menjaga suhu ponsel tetap rendah saat bermain game dengan spesifikasi dan intensitas tinggi. Untuk mendukung kendali permainan, Nubia Neo 5 Series dilengkapi dengan dual gaming shoulder triggers 550 Hz yang memiliki waktu respons di bawah 5,5 milidetik. Fitur ini dapat dipetakan untuk fungsi taktis seperti membidik atau menembak sehingga area layar tidak tertutup oleh jari tangan. Beralih ke sektor dapur pacu, Nubia Neo 5 GT ditenagai oleh prosesor fabrikasi 4 nanometer untuk efisiensi daya dan manajemen thermal yang optimal. Sementara Nubia Neo 5 5G menggunakan chipset 6 nanometer. Keduanya didukung oleh perangkat lunak Neo Turbo Engine 360 derajat game antena, serta AI Game Space 5.0 serta AI Game Space 5.0 untuk efisiensi sumber daya sistem. Nubia juga menghadirkan fitur bypass charging yang memungkinkan listrik langsung digunakan oleh perangkat tanpa harus mengisi baterai saat bermain game. Untuk mendukung sesi gaming yang panjang, Nubia 5 Series dibekali baterai berkapasitas besar dan teknologi pengisian daya yang dirancang khusus bagi gamer. Nubia Neo 5 GT dilengkapi baterai dual cell 6210 mAh dengan 80 watt fast charging. Sedangkan Nubia Neo 5 5G hadir dengan baterai 6050 mAh. Selain Nubia seri Neo 5, ponsel Infinix GT 50 Pro pun menjadi salah satu penantang dalam kelas ponsel gaming menengah. Ponsel yang rilis pada bulan April 2026 ini memiliki Hydroflow Liquid Cooling Architecture, yaitu sistem pendingin dengan micropump yang mengalirkan cairan secara presisi ke seluruh area chipset. Teknologi mampu menjaga suhu stabil saat gaming hingga mengurangi resiko penurunan performa atau throttling. Infinix pun menyematkan Open Cut Pressure GT Trigger dengan sensor tekanan yang mendukung berbagai input sentuhan seperti tap hingga gesture geser yang membuat gameplay lebih presisi dan responsif. Untuk dapur pacu, perangkat ini ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultimate berbasis fabrikasi 4 nanometer dengan kecepatan hingga 3,25 GHz. GPU Mali G720 MC7 memungkinkan pengalaman gaming lebih mulus, bahkan mendukung hingga 144 FPS pada game tertentu. RAM 12GB LPDDR5X dipadukan dengan penyimpanan 256GB atau 512GB UFS 4.0, memastikan performa tetap responsif dan loading game cepat. Infinix GT50 Pro sendiri membawa baterai berkapasitas besar 6500 mAh dipadukan dengan dukungan pengisian cepat 45 watt. Tidak ingin tinggal diam di pasar ponsel gaming kelas menengah, Poco memperkenalkan jagoan terbarunya yaitu Poco X8 Pro Max. Pada seri ini Poco tetap setia pada fungsi utamanya, yaitu menyediakan spesifikasi performa mentah tertinggi di kelasnya. Performa tersebut didukung oleh sistem pendinginan yaitu Poco 3D Ice Loop berukuran ultra besar untuk memastikan pembuangan panas dan performa. Untuk mendukung kendali permainan secara maksimal, Poco 8X Pro mengandalkan optimalisasi pada area layar dengan touch sampling rate yang sangat tinggi. Fitur ini memberikan responsivitas sentuhan yang instan dan akurat saat mengeksekusi gerakan cepat sehingga pengguna tetap bisa bermain dengan nyaman tanpa perlu adanya tombol fisik tambahan di sisi bodi. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 9500S dengan fabrikasi 3 nanometer yang menjadi daya tarik utama untuk mencapai skor benchmark tinggi. Sektor ini didukung oleh perangkat lunak optimasi sistem engine terbaru, serta fitur game turbo berbasis kecerdasan buatan yang secara otomatis meningkatkan frame rate dan menstabilkan alokasi memori perangkat. Poco X8 Pro Max juga dilengkapi baterai 8500 mAh dengan dukungan pengisian daya super cepat 100 watt hypercharge. Nah, makin beragam kan pilihan ponsel gaming kelas menengah dengan berbagai fitur-fitur andalannya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan juga budget. Bekasi dipantau NASA. Ya, dari luar angkasa, kawasan TPA Bantar Gebang di Bekasi kini terdeteksi sebagai salah satu hotspot emisi metana dari sektor sampah yang dipantau secara global.
Ironinya tidak hanya TPA Bantar Gebang di Bekasi, ratusan TPA lain di Indonesia dengan puluhan ribu ton sampah organiknya setiap hari juga mampu menghasilkan jutaan ton emisi metana. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Bekasi dipantau NASA. Ya, dari luar angkasa, kawasan TPA Bantar Gebang di Bekasi kini terdeteksi sebagai salah satu hotspot emisi metana dari sektor sampah yang dipantau secara global. Ironinya, tidak hanya TPA Bantar Gebang di Bekasi. Ada ratusan TPA lain di Indonesia dengan puluhan ribu ton sampah organiknya setiap hari juga mampu menghasilkan jutaan ton emisi metana. Teknologi satelit yang digunakan lembaga internasional seperti NASA dan Carbon Mapper mendeteksi plume atau awan gas metana yang keluar dari lokasi pembuangan sampah besar di berbagai negara dari orbit bumi. Temuan ini mengejutkan karena menunjukkan bahwa sampah rumah tangga yang dibuang setiap hari ternyata ikut menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah fantastis. Sebuah pembuktian bahwa persoalan sampah benar-benar berkaitan langsung dengan krisis iklim global. Dan salah satu penyumbangnya adalah TPA Bantar Gebang di Bekasi. Bahkan penampungan sampah warga Jakarta yang gunungan sampahnya setara dengan tinggi gedung belasan lantai ini terdeteksi menghasilkan awan metana yang sangat masif. Data global peningkatan emisi metana. Data-data dari Climate Transparency tahun 2022 itu menunjukkan bahwa dalam emisi metana Indonesia itu memang peningkatannya sangat tajam ya untuk periode tahun 1990 sampai dengan 2019. Dengan sektor persampahan itu peningkatannya kontribusinya itu lebih dari 3.000% untuk hasilan emisi metana dari Indonesia. Jadi memang ini mengkonfirmasi situasi bagaimana salah satu TPA kita ya, TPA Bantar Gebang itu yang juga masuk ke dalam catatan global lah sebagai salah satu emiten metan yang terbesar karena memang kondisinya sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Secara sederhana, metana atau CH4 adalah gas hasil pembusukan bahan organik tanpa oksigen. Gas ini sebenarnya terbentuk secara alami di berbagai tempat seperti rawa, sawah, dan sistem pencernaan hewan ternak. Di tempat sampah, proses pembentukan metana berlangsung masif dan terus-menerus. Metana memiliki karakter yang unik sekaligus berbahaya. Gas ini tidak berwarna dan tidak terlihat, tetapi sangat mudah terbakar. Dalam jumlah besar, metana dapat menjadi bahan bakar yang agresif. Gas ini juga mudah naik ke atmosfer dan bekerja sebagai gas rumah kaca yang sangat kuat, bahkan diyakini lebih kuat dari CO2. Sebagai analogi, jika sampah organik tidak memiliki akses terhadap oksigen, maka dia akan menghasilkan gas metana, yang jika memiliki akses lagi, metana akan terlepas ke atmosfer. Dan kalau kita bandingkan dengan emisi gas rumah kaca lain seperti CO2, metana memiliki keunikan. Jika CO2 mampu menyerap atau menghasilkan panas hingga ratusan tahun, namun metana mampu menghasilkan atau menyerap panas jauh lebih besar atau agresif, tapi hanya sekitar 15 hingga 20 tahun. Jika langkah mitigasi tidak dilakukan, maka konsentrasi metana di udara akan semakin tinggi. Hal ini akan menyebabkan panas yang tertahan di atmosfer bumi akan semakin ekstrim. Akibatnya, suhu global meningkat dan memicu cuaca yang semakin ekstrim. Gelombang panas, kemarau panjang, hujan, juga anomali badai, banjir besar, hingga ancaman ketahanan pangan. Jadi kalau sampah food loss, kita tidak treatment dengan baik dan terbentuk secara proses dekomposisinya secara anorganik atau anaerobik, itu akan membentuk gas metan. Dan gas metan itu memiliki daya rusak atau daya destruktif itu sekitar 20-40 kali lebih ganas dibandingkan CO2 atau karbon dioksida itu sendiri.
Untuk menghindari risiko yang bisa terjadi, salah satu langkah terbaik adalah mengubah strategi pengelolaan sampah. Memilah sampah dari hulu bisa menjadi langkah awal yang ideal. Apalagi setidaknya separuh dari sampah yang masuk ke TPA di seluruh Indonesia adalah sampah organik. Ya, kalau misalnya kita lihat rata-rata nasional saat ini mungkin hampir sekitar 140 ribu ton per hari. Berarti sekitar 50%-nya hampir 70 ribu ton adalah sampah organik. Sehingga sangat kuat keinginan dari pemerintah mendorong semua pemerintah kabupaten kota, provinsi misalnya seperti itu, ya, untuk bisa mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah, khususnya sampah organik itu selesai di tempat. Karena per 1 Agustus nanti rata-rata semua TPA itu tidak diperbolehkan lagi memasukkan bahan organik atau sampah organik masuk ke TPA-nya, hanya residu saja yang boleh masuk. Pilah sampah dari rumah diharapkan bisa mengurangi bahkan menghilangkan timbunan sampah organik penghasil metana di TPA. Namun rumah saja tidak cukup. Gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, juga kafe, dan pedagang makanan sektor informal juga perlu berkontribusi mengelola sampah organiknya agar seluruh upaya warga memilah di rumah tidak menjadi sia-sia. Yogi Tujuliarto, Andika Surahmanto, Jakarta. Kecerdasan buatan atau AI kini tidak lagi sebatas pengolah data di ponsel pintar maupun arsitek di pabrik otomotif. Teknologi ini telah melompat jauh hingga ke industri antariksa dengan kemampuan merancang mesin roket yang rumit dalam waktu singkat. Masa depan industri antariksa kini mulai didominasi oleh kecerdasan buatan dan rekayasa komputasi. Seperti mesin roket Aerospike buatan Aspire Space ini yang diklaim dirancang hampir sepenuhnya oleh teknologi AI. Jika menggunakan metode konvensional, desain mesin seperti ini biasanya membutuhkan waktu 5 hingga 7 tahun. Namun dengan bantuan AI, proses tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan sebelum akhirnya diproduksi menggunakan teknologi cetak 3 dimensi. There are plenty of advantages. And first of those definitely being speed, like the pace of design work as such. I would say that for our first Aerospike engine, building it in conventional way would have probably taken us 5 to 7 years, not even mentioning the budgets, which would be probably crazy. And this engine has been designed in less than 6 months and instantly 3D printed. So the first very real advantage is the speed of the design work, but another probably even bigger one is the speed of iteration. Dalam pengembangan sistem propulsi berbasis AI ini, Aspire Space bekerja sama dengan Leap 71. Proses yang dahulunya membutuhkan puluhan insinyur dan waktu berbulan-bulan, kini dapat diselesaikan hanya oleh 1 atau 2 orang dalam beberapa hari saja. Industri antariksa sendiri dinilai akan menjadi pendorong utama perkembangan AI global karena menuntut standar efisiensi, massa, dan akurasi yang sangat ketat. We supercharge the designs with computational engineering, but we still need humans and we still need very experienced humans with great judgment. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat berbagai misi antariksa masa depan dengan biaya yang lebih terjangkau dan keandalan yang lebih tinggi. Kecerdasan buatan kini menjadi harapan baru dalam dunia medis, khususnya untuk mendeteksi penyakit mematikan lebih awal. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Kecerdasan buatan kini menjadi harapan baru dalam dunia medis, khususnya untuk mendeteksi penyakit mematikan lebih awal. Sebuah perangkat lunak cerdas telah dikembangkan untuk membantu dokter melihat risiko kesehatan yang bahkan belum nampak pada hasil pemindaian konvensional.
Para dokter di Mass General Brigham Cancer Institute Boston, Massachusetts kini memiliki wawasan masa depan dalam memerangi kanker paru-paru. Bekerja sama dengan para insinyur di Massachusetts Institute of Technology atau MIT, mereka mengembangkan alat berbasis AI bernama Sibyl. Kehadiran Sibyl menjadi sangat penting mengingat banyaknya pasien yang ternyata tidak terdeteksi oleh standar pemeriksaan saat ini. Half of people diagnosed with lung cancer in the U.S. every year would not have met the criteria for screening. Melalui analisis CT scan, Sibyl mampu menemukan sinyal biologis yang seringkali terlewatkan oleh mata manusia. Kemampuan prediktif ini menjadi terobosan yang tidak bisa dilakukan oleh metode radiologi konvensional. What Sibyl is doing is something that the radiologist can't do, which is try and predict what's going to happen a year from now, 2 years from now, that may not be on the image today. Dengan tingkat akurasi hingga 94%, para ahli kini mulai mempertimbangkan penanganan yang lebih dini bagi pasien berisiko. Tujuannya adalah untuk mengurangi peluang penyakit tersebut berkembang di masa depan. What does that mean for the person? Should we be treating them in a different way now to mitigate their risk, to lower the chances of this happening to them in the future? We don't know if it will work in that way, but that's what we're hoping. Meski masih dalam tahap pengembangan, Sibyl menjadi harapan baru bagi deteksi dini kanker paru-paru. Inovasi tersebut membuktikan bahwa teknologi AI dapat menjadi mitra strategis dalam menyelamatkan lebih banyak nyawa melalui tindakan preventif. Panggung seni dunia kembali dikejutkan oleh kolaborasi unik antara kecerdasan buatan dan musik klasik. Robot humanoid Sophia ini tampil memukau bersama orkestra simfoni dalam sebuah konser bertema teknologi di Hong Kong. Pertunjukan ini menjadi bukti nyata bagaimana inovasi digital mulai menyatu dengan keindahan seni tradisional. Para penonton di Hong Kong menyaksikan momen bersejarah saat robot Sophia mengenakan gaun emas dan membawakan 3 lagu orisinal berjudul Human Grace, I Am Your Mirror, serta Wires and Steel. Penampilan ini merupakan debut Sophia dalam dunia musik klasik bersama Orkestra Simfoni Hong Kong Baptist University. I work with my music coach, Yovanka, and collaborate with many different musicians on my music, and together we write lyrics together. It was a really fun process. For Human Grace is a song that still hits me differently. We wrote this when a close friend of ours was feeling very low. The song is like an embrace, and the line, I can see you shine, nails it. Don't let other people's fear infect you. Let courage be contagious and keep building the strange and the beautiful. Meskipun dikenal memiliki ekspresi wajah yang hidup, melatih Sophia untuk bernyanyi dalam gaya klasik memerlukan proses yang panjang dan rumit. Pelatih artistiknya, Jovanka Wilsdorf, menyebutkan bahwa mereka harus melalui banyak tahap perulangan agar Sophia bisa mencapai nada yang tepat tanpa kehilangan ciri khasnya sebagai robot. Singing in her own style now, that is what she can do. But singing in a classical style without losing her spark, that was intense. And we went through many iterations, and then suddenly it's like, how is she going into this? And suddenly you just feel it. Suddenly she sings in this style and she hits the notes and it's there. And Sophia is an ambassador. So that is everything about Sophia. She is the only robot still who's really connecting with the heart, with people. Di sela pertunjukan, Sophia menyampaikan pesan bahwa ia berharap musiknya bisa menjembatani jarak antara manusia dan mesin. Baginya, seni adalah cara untuk menunjukkan bahwa teknologi ingin menjadi bagian dari pengalaman manusia yang indah. Selain penampilan Sophia, konser ini juga memamerkan animasi kecerdasan buatan, serta sistem penangkapan gerak yang menggabungkan penari manusia dengan avatar virtual. I think the significance about this kind of collaboration is about human agency, and then with a machine. And it almost looks like you're looking at the mirror. You're looking at yourself. And then this kind of collaboration gives us a little bit more understanding into human ingenuity and also creativity.
Kehadiran Sofia di atas panggung orkestra menjadi simbol baru dalam dunia kreatif, di mana batasan antara manusia dan mesin semakin menyatu. Inovasi ini diharapkan dapat membuka jalan bagi eksplorasi seni yang lebih luas di masa depan. Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Bini Dermawan pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.